Oke, terima kasih yang sudah memberikan komentarnya. Ya, langsung saja kita tanggapi. Kalau misalkan kita berbicara tentang kisi-kisi, baik itu psikotes dan juga interview, yang pertama yang harus dipahamkan di sini adalah bahwa zaman tes saya dulu pada tahun 2008, yang tentunya dengan tes zaman sekarang atau di atas 2018 ke sini, itu sudah ada upgrade, ya. Kenapa saya bisa tahu ini, saya lakukan beberapa riset penelitian, saya tanya-tanya ke beberapa siswa-siswa yang setelah mengikuti tes, ya baik itu di AHM, Daihatsu, ataupun pabrik-pabrik lainnya, yang intinya kita bisa menyimpulkan bahwa, oh ternyata sudah terjadi upgrade atau pembaharuan dari soal psikotes itu sendiri. Namun tidak apa-apa, ini tidak ada salahnya kita ceritakan, gambaran atau bentuk soal di zaman saya dulu, terutama di interview, ya. Selama 4 tes yang sudah jalani, saya 2 kali masuk interview, yang pertama gagal dan interview yang keduanya itu alhamdulillah berhasil. Kalau untuk interview sendiri, jelas ya, banyak persiapan yang harus kita siapkan, terutama dari segi bahan. Kita itu harus bisa mengira-ngira bahan-bahan apa saja yang akan ditanyakan oleh seorang interviewer kepada kita. Nah, yang jelas di sini yang pasti akan ditanyakan pertama yaitu masalah biodata diri. Kalian akan ditanya masalah keluarga, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, punya berapa bersaudara, atau kalau misalkan sudah dewasa kakaknya kerja apa. Jadi sangat detail sekali ditanya masalah silsilah keluarga. Dan itu jangan sampai kita jawab dengan jawaban yang asal. Ya kalau bisa harus sesuai dengan fakta. Mereka akan menilai dari silsilah keluarga ini kita ini termasuk uh, anak yang siap kerja atau tidak. Intinya garis besarnya seperti itu. Ya, bagian yang lain dari interview yang harus kalian ketahui itu adalah sikap ketika berhadapan dengan seorang interviewer. Ya, dari pertama kali dipanggil sampai ketika kita duduk, apakah cara duduk kita sudah benar? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sesuatu hal yang sepele itu tidak sepele bagi mereka. Bahkan sifatnya itu seperti ada sebuah kurang lebih seperti jebakan gitu. Ya, mereka akan pura-pura melakukan aktivitas kecil, misalkan menulis atau meng-cross check sesuatu, apakah kita akan langsung duduk atau tidak ketika belum disuruh. Itu adalah hal yang sepele yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita mau masuk ke ruang interview, kemudian kita diizinkan untuk masuk tapi belum diizinkan untuk duduk, maka tunggulah sampai orang tersebut mengizinkan kita untuk duduk. Ya jangan asal istilahnya kayak nyelonong gitu. Karena ini ada kaitannya juga dengan masalah prosedur kerja nantinya. Ya. Dan untuk yang lain-lainnya, sepengalaman saya, berhati-hatilah ketika ditanya tentang masalah pekerjaan. Kalian harus bisa membedakan mana yang pekerjaan, mana yang kewajiban. Kalau semacam menyapu, cuci piring, ngepel, itu bukan pekerjaan, itu adalah kewajiban. Ya, pekerjaan itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang, itu namanya adalah pekerjaan. Ya, jadi kalau ditanya sudah bekerja atau belum, ya sampaikan jawabannya sesuai fakta. Dan minimalnya kewajiban yang tadi dimaksud itu ya harus menjadi sebuah kebiasaan yang sudah kita lakukan sehari-hari. Kalau kewajibannya aja nggak pernah kita kerjakan, apalagi pekerjaan kan, bahasanya seperti itu. Kita nggak pernah nyapu di rumah, kita nggak pernah
membantu orang tua lah, kurang lebih istilahnya seperti itu. Ya, itu pasti akan ditanyakan. Jadi hati-hati, bedakan mana yang pekerjaan dan mana yang kewajiban. Ketika ditanya masalah kewajiban, ya sampaikan di rumah apa saja yang sudah kalian kerjakan untuk membantu orang tua. Kalau misalkan semacam mencari rumput untuk kambingnya bapak, atau misalkan membantu ke sawah, itu merupakan jawaban yang bagus yang nanti akan memberikan poin besar buat kamu sendiri. Ya. Dan untuk masalah pekerjaan, sebaiknya ketika contoh kalian yang belum lulus, ya, memiliki waktu luang di hari Minggu, entah pulang sekolah, saran saya sebaiknya kalian mencari pekerjaan yang istilahnya part time gitu, semacam cuci motor, atau mungkin ikut di bengkel saudara, atau pekerjaan semacam bangunan yang nanti ini akan menjadi bahan untuk bisa kalian sampaikan di interview. Jadi kalian jawabannya itu tidak mengarang, namun jujur sesuai fakta. Ya, karena pasti ketika kalian mengaku ya saya sudah bekerja gitu, padahal belum lulus sekolah, apa pekerjaannya, pasti akan ditanya seperti, oh saya pekerja bangunan. Nanti akan ditanya lagi, dapat berapa dalam sehari, dapat berapa dalam seminggu. Kalau misalkan sekali kalian berbohong, pasti akan ketahuan. Ya, dari gestur, dari mimik muka, misalkan kita berbohong, pasti akan berbahaya, pasti akan ketahuan. Jadi lebih baik kalau kalian belum lulus, sok dari sekarang cari pekerjaan agar itu nanti bisa menjadi bahan untuk disampaikan di interview kerja. Itu ya kurang lebih masalah interview kerja. Ya. Dan untuk yang lainnya, sorry, ada satu lagi. Dan untuk yang lainnya, ketika ditanya masalah gaji, berapa gaji yang Anda inginkan? Ini biasanya pertanyaan jebakan. Ya, sampaikan saja sesuai dengan UMR-nya. UMR di daerah tersebut. Jangan kalian berani-beraninya mengeluarkan nominal atau ingin mendapatkan gaji yang besar. Kenapa? Karena perusahaan belum tahu skill kita itu seperti apa. Ya, jadi sekali lagi untuk masalah gaji, jangan sekali-sekali menyebutkan nominal dan sampaikanlah sesuai UMR. Kalau ditanya masalah kesehatan, ya meskipun ada medikalnya nanti, ini di interview terkadang ditanya juga masalah kesehatan. Ya terkadang kita itu suruh melihat sebuah gambar, di sana ada banyak warna, dan di dalam warna itu ternyata terdapat angka yang tersembunyi. Jadi bagi kalian yang punya minus, biasanya akan ketahuan di interview tersebut. Ya ketika ditanya masalah kesehatan, ya sekali lagi jawab sejujur-jujurnya. Ya usahakan kalian sehat walafiat, tidak memiliki riwayat penyakit berat. Kalaupun di lelahnya kalian memiliki penyakit berat, ya sampaikan saja. Biar itu nanti menjadi bahan pertimbangan orang perusahaan. Kenapa orang perusahaan harus tahu riwayat kalian sehat atau tidak? Karena nanti jenis pekerjaannya akan sangat lumayan berat. Atau bisa dikatakan berat. Dan itu akan bisa membahayakan kalian sendiri suatu saat nanti. Ya, oke. Itu untuk masalah interview. Sekarang kita bahas masalah psikotes.